Terima kasih Anda masih bergabung di MTV Prime Dialog bersama saya melalui sambungan Zoom masih bergabung Pendeta Lenta Eni Simbolon, Wakil Sekretaris Umum PGI dan juga Romo Danang Bramasti, Direktur Yayasan Canisius Kedua. Nah, saya ingin ke Bu Pendeta lagi nih. Bu, PGI kan ikut rapat koordinasi ya Bu ya untuk rapat nasional ya untuk Natal Nasional tahun ini. Nah, dari rapat-rapat yang sudah diikuti ada nggak yang bisa dibagi oleh PGI untuk Natal Nasional ini? Apa sih yang sebetulnya perlu kita tunggu-tunggu gitu ya dalam Natal Nasional tahun ini, Bu? Bu Pendeta? Iya, Ya, Mbak silakan. Patricia, apakah suara saya Ya, terdengar? terdengar, Bu. Silakan, Bu Pendeta. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Bu Pendeta Lenta. Saya ingin ke Romo Danang kalau gitu. Romo, selain kemudian soal tadi ya tema besar yang sudah kita bahas sebelumnya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini kan artinya mengandung makna. Tadi Romo katakan bahwa ada unsur solidaritas kemanusiaan di situ. Tapi tahun ini di Natal Nasional 2024 juga ada akan membahas atau mungkin mengaitkan ya adanya upaya-upaya dalam hal pelestarian lingkungan, Romo. Nanti katanya akan ada kalau tidak salah akan ada penghargaan untuk mereka yang aktif dari sisi lingkungan gitu ya. Nah, kalau Romo sendiri sebetulnya bagaimana memaknai tema tahun ini, kemudian dikaitkan dengan tadi upaya-upaya pelestarian lingkungan dari sisi solidaritas kemanusiaan. Apa yang bisa dibagikan untuk kita, Romo? Ya, ini tema besarnya adalah pertobatan ekologis ya. Mhm. Jadi memelihara lingkungan itu tidak sekedar menanam pohon, tetapi juga em, membangkitkan kesadaran atau atmosfer ekologis ini yang harus kita beri kesadaran. Misalnya kalau menghadapi krisis pangan ya, tanami setiap jengkal tanah dengan tanaman yang bisa dimakan. Mhm. Dan jangan katakan saya tidak punya lahan, karena tembok-tembok, pagar-pagar, bahkan genting pun sepanjang kena matahari itu bisa ditanami. Dan jadi kesadaran pertobatan ekologis ini yang dipentingkan dalam menjaga lingkungan. Mhm. Begitu Mbak Patricia. Mhm. Nah, peran yang bisa kita ambil sebetulnya seperti apa sih Romo bagi umat Kristiani tentu dengan memaknai perayaan Natal 2024, kemudian melihat mungkin isu-isu terkini soal lingkungan, apa yang bisa kita maknai di sini Romo? Ya kita memaknainya bahwa ciptaan Tuhan itu bukan hanya manusia ya, tetapi Mhm. udara, air, tanah, itu sesama ciptaan Tuhan. Maka pertobatan ekologis ini mau menghargai ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina sesama manusia itu pada dasarnya kita menghina Sang Pencipta. Dan ini setara dengan kalau kita tidak menghargai lingkungan, maka kita pada dasarnya juga tidak menghargai Sang Pencipta. Kalau kita merusak alam, kita menghina Tuhan juga. Nah, landasan ini yang perlu kita sadari terus-menerus sehingga gerakan lingkungan itu memang sebuah gerakan spiritual, gerakan iman kita untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mhm. Begitu Mbak Patricia. Oke, terlepas dari tema kemudian yang diangkat dalam perayaan Natal nasional tahun ini Romo, saya ingin bawa kita mungkin lebih ke sini. Bagaimana kemudian dari pandangan Romo, Natal ini bisa menjadi ya katakanlah ruang refleksi gitu ya Romo dengan apa yang sudah kita lakukan di Betul. tahun 2024 ini, kemudian apa yang akan kita lakukan di tahun 2025, bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri nih, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi juga bagi bangsa dan negara. Betul sekali Mbak Patricia. Maka gerakan menanam itu sebuah landasan yang kuat ya untuk beriman, untuk mengembangkan spiritualitas. Tidak hanya menanam tapi membuat pupuk sendiri dari sampah. Ini juga hal yang menarik dari pertobatan ekologis dan ini kan berguna bagi sesama. Dimulai dari hal yang kecil yang mungkin tidak
tidak dianggap penting, yang diabaikan ya, seperti halnya kota Bethlehem yang dulu tidak diperhitungkan. Tapi dari hal-hal yang sederhana, kalau setiap rumah menanam, setiap rumah itu bisa membuat pupuk sendiri, itu dahsyat loh hasilnya. Seperti Bethlehem, kota kecil yang ternyata dipilih Tuhan untuk menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Oke. Begitu Nah, Mbak Patricia. Romo, nanti ada rencana untuk ke Indonesia Arena kah? Kayaknya tidak ada. Baik, oke. Tapi terlepas dari hadir atau tidak, tentu ada makna-makna itu, Ya, tema yang sudah diangkat itu tetap diaplikasikan gitu ya. ya tentu saja. Dan ini kan Aha. saya berkarya di desa-desa ya, di lereng Mhm. Merapi, di Pucuk Menoreh, di desa-desa. Nah, gemanya harus sampai ke sana ya, tidak Aha. hanya di perayaan saja, Mhm, tapi oke. menjadi sebuah gerakan. Itu yang paling penting, Mhm. gerakan. Jadi gerakan. Oke, Romo, kalau di yayasan sendiri ada rangkaian acara apa aja nih, Romo? Ya, tentu Natal bersama ya, Mhm. bersama anak-anak itu sangat menarik ya. Kami juga baru saja membuat pupuk organik cair, organik padat, Mhm. ekoenzim. Nah, ini diharapkan ini menjadi cikal bakal untuk anak-anak itu sebagai pertobatan ekologis. Kita tuh bisa kok sebenarnya dari hal-hal yang tidak kita perhitungkan seperti Bethlehem, bisa membuat sesuatu yang sangat berguna bagi banyak orang. Itu Mhm. sebenarnya latar belakang mengapa kita harus pergi ke Bethlehem. Mhm, mhm. Yang terlibat dalam rangkaian acara di, tempat Romo sekarang ini siapa siapa aja nih, Romo? Boleh mungkin diceritakan gitu ya rangkaian acaranya, kemudian juga siapa yang terlibat, kemudian siapa juga yang aktif mungkin ya dalam kegiatan-kegiatan ini? Wah, ini menarik sekali ya. Di paroki Muntilan ya, saya bicara di gereja Muntilan itu yang terlibat ya dari anak-anak sampai dewasa, Mhm, lalu sudah menjadi tradisi bagi kami bahwa masyarakat sekitar, di sekitar Muntilan itu kan banyak pondok pesantren, dan ini sangat menarik. wow, Juga ada kelenteng, ada vihara di Mendut, dan ini keterlibatan yang menurut saya perlu dijaga tradisi ini ya. Seperti tadi siang itu banyak teman-teman dari pondok pesantren yang juga datang ikut bergembira bersama. oke. Begitu Mbak. Oke oke, Bu Pendeta sudah join lagi nih bareng kita, saya ingin, cek audio dulu deh. Bu Pendeta bisa dengar suara Patricia dari studio, Bu? Bisa, Mbak. Oke, baik. Tadi ada sedikit gangguan Siap. teknis. Bu Pendeta, tadi kan saya tanyakan bahwa PGI kemudian sudah berkoordinasi atau ikut paling nggak ikut rapat lah beberapa kali dalam hal perayaan Natal Nasional. Nah, kami ingin tahu Bu sebetulnya kami undang panitia, tapi kemudian berhalangan karena memang ada pertemuan juga sore hari ini. Nah, kami ingin tahu bocoran sedikit mungkin dari PGI yang mengikuti rangkaian rapat atau meeting dengan panitia Natal Nasional tahun ini. Apa sih Bu yang kira-kira bisa kita nantikan nanti di Natal Nasional puncaknya? Eee, Memang tahun ini teman-teman dari Katolik yang mengorganisir seluruh, pelaksanaan, namun seperti tradisi dari tahun ke tahun, KWI dan PGI selalu bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya walaupun ada pembagian tugas yang jelas begitu ya. Kalau Mhm. tahun ini memang teman-teman Katolik yang menjadi pelaksana, biasanya yang khotbah juga dari Romo, yang berdoa Capato dari PGI. Kalau tahun lalu PGI yang khotbah, PGI yang pelaksana, Romo yang berdoa begitu ya. Artinya ini juga menunjukkan bahwa bersama-sama baik Katolik maupun Protestan kita menjadi pendoa bagi bangsa ini juga merayakan Natal bersama-sama menunjukkan kepada Indonesia bahwa kita satu begitu ya Mbak Tricia. Dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu adalah ini adalah momen bersama di mana kalau selama ini kan kita beribadah di gereja masing-masing, yang Mhm. Katolik di katedral di gereja masing-masing, Protestan di gereja masing-masing. Tapi ini kita sebagai satu bangsa bersama-sama. Ini merupakan momen yang terjadi hanya sekali setahun, Bapak Patricia. Dan Mhm. saya yakin orang-orang merindukan momen yang indah ini begitu ya, bahwa seluruh umat Katolik, seluruh umat Protestan, khususnya yang ada di kota Jakarta, karena mungkin
kayak Romo Danang kan agak susah gitu ya datang dari Muntilan. Tapi Ya, minimal semua umat Katolik dan Protestan di Jabodetabek kita harapkan bisa hadir dari Bogor, dari Depok ya, dari yang dekat-dekat ke Jakarta hadir bersama-sama merayakan Natal dan kebersamaan ribuan orang ini menjadi sebuah momen penting juga untuk menyuarakan doa dan harapan kita bagi bangsa Indonesia. Tadi Romo sudah memulai dengan perlunya pertobatan ekologi begitu ya, bahwa dunia yang semakin panas, kiamat ekologi yang merupakan ancaman bagi dunia adalah tanggung jawab gereja juga untuk bekerja bersama-sama bagaimana keluar dari krisis ini. Jadi kita juga di gereja-gereja anggota PGI selalu berpesan ibu-ibu kalau belanja jangan banyak plastiknya, bawalah tas, kemudian belajar membuat bank sampah, memilah sampah dari rumah, belajar menanam mulai dari anak sekolah minggu, anak-anak kecil, diajar untuk menanam juga merawat begitu ya Mbak Patricia. Jadi memang kalau bukan kita siapa lagi begitu. Jadi saya pikir dalam Natal Nasional ini nanti akan ada juga penghargaan selain kepada para pahlawan-pahlawan ekologi juga akan mencari sosok-sosok yang menginspirasi di bangsa ini yang nanti dalam Natal Nasional juga akan mendapatkan award dari panitia Natal. Ada Jadi saya bocoran nggak pikir kira-kira siapa ini Bu Pendeta? momen yang sangat dinantikan. Oke. Nanti kalau saya kasih tahu jurinya marah gitu ya. Tapi Bu Nanti Pendeta dia udah tahu surprise ya Mbak sebetulnya Patricia. siapa Yang ya? pasti ada banyak nama, yang pasti ada banyak nama orang-orang yang menginspirasi pada bangsa ini baik dalam bidang ekologi, juga sosial dan yang lain. Nanti kita tunggu tanggal 28 siapa-siapa yang akan mendapatkan award tersebut. Siap, siap. Tapi Bu Gitu, Pendeta, Mbak. ada nggak sih maksudnya elemen-elemen baru gitu yang ditambahkan di Natal Nasional tahun ini mungkin kalau kita bandingkan dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya? Saya pikir elemen-elemen baru award-nya itu ya Mbak, tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada Oh, sama ini baru ya? sekali. Baru tahun Jadi ini ya? seperti tahun lalu ya ini baru, ini baru. Saya pikir panitia Natal sangat inisiatif juga ya untuk melihat pentingnya memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh yang kita anggap menginspirasi banyak orang begitu. Tahun-tahun sebelumnya kan kita lebih kepada ada ibadah bersama, kemudian ada perayaan, selalu ada artis-artis yang juga ditunggu-tunggu oleh umat begitu ya. Tapi saya pikir ini sangat istimewa karena ada award yang memang disiapkan bagi orang-orang yang menginspirasi tersebut dan kita berharap dengan memberi apresiasi ini di depan semua orang, ini juga menularkan apa ya, harapan-harapan baru bahwa akan ada banyak orang yang terinspirasi dan juga mungkin tahun-tahun berikutnya akan menjadi penerima award juga gitu Mbak. Jadi kita mengangkat orang-orang yang menginspirasi untuk sungguh-sungguh menginspirasi untuk kita bisa berbuat lebih banyak begitu. Bu Pendeta, kalau soal mungkin pemilihan tanggal atau pemilihan tempat gitu ya, kalau saya tidak keliru ya atau tidak salah ingat gitu ya, kalau nggak salah tuh tahun-tahun kemarin itu perayaannya sebelum tanggal 25 ya kalau nggak salah. Tapi kemudian perayaan tahun ini digelar setelah tanggal 25, di tanggal 28, pemilihan tempatnya juga di Indonesia Arena GBK. Sebetulnya tujuannya apa nih? Apakah karena memang ini bisa menampung banyak sekali umat, kemudian diselenggarakan di situ, atau sebenarnya pertimbangan-pertimbangannya apa sih, Bu Pendeta? Kalau tanggal memang kita selalu sepakat setelah tanggal 25 untuk Oh, menghormati saudara-saudara kita Katolik. baik. Karena kalau teman-teman Protestan kan kadang-kadang tanggal 1 Desember juga masih Advent 1 Iya. sebelum Natalan ya Romo ya. Bahkan November aja udah ada Kadang-kadang kita tuh. merusak kalender gereja juga. Jadi Iya. memang yang setia pada kalender gereja itu harus diapresiasi teman-teman dari Katolik. Iya. Tapi untuk Natal Nasional kita sepakat setelah tanggal 25 kita akan Natalan bersama. Biasanya tanggal 27 sih Mbak. Tapi tahun ini tanggal 28 ya cuman beda sehari. Tahun lalu kita di Surabaya itu tanggal 27 kalau tidak 27, salah. oke. Dan itu yang pelaksananya memang dari Protestan, dari PGI waktu itu. Tadinya memang di Manado. Iya, karena memang tapi seingat saya sudah ada isu karena saya dari Manado, jadi saya tahu tadinya mau di Manado tapi kemudian berpindah tempat. Sebetulnya pertimbangannya apa? Saya yakin pasti ada pertimbangan lain yang kemudian benar-benar dipikirkan secara matang. Sebenarnya orang-orang Manado di seluruh dunia sudah bersukacita bahwa kawan Termasuk menjadi saya. tuan rumah Natal Nasional tahun ini.
tapi ternyata kemudian dipindahkan ke Jakarta. Mm-mm. Kalau nggak salah ya, Bapak Presiden juga turut memberikan masukan, katanya kan itu mahal sekali ya terbang ke Manado di bulan Lumayan. Desember. Nah, nanti kita tidak sesuai ya, prinsip Ya. Buga Harinya jadi nggak dapat nanti Mbak. Oke, Terlalu saya paham kalau mahal, itu. terlalu banyak dana yang harus dihabiskan. Ya. Padahal kalau di Jakarta kita bisa menggunakan dana itu mungkin untuk hal-hal yang jauh lebih Mhm, bermanfaat. mhm. Jadi lebih kepada fungsi dan penggunaan budget supaya memang sungguh-sungguh efektif dan efisien. Saya pikir itu baik, walaupun kita tahu banyak umat di Manado yang agak kecewa juga ya. Mereka sudah menanti-nantikan Natal Nasional di Manado tercinta, ternyata harus ada di Jakarta. Ya. Dan setelah dipindahkan ke Jakarta, memang kita mempertimbangkan di mana nih yang bisa menampung banyak umat gitu ya, dan pilihannya jatuh ke GBK. Saya GBK. pikir ini tempat yang sangat sangat representatif ya, dan sudah sering-sering juga menampung banyak orang, dan semoga nanti 16.000 sekian mungkin akan hadir nanti. Semoga semua umat bisa dengan kondusif, bisa dengan sukacita dan aman merayakan Natal Nasional. Oke, baik, saya kembali lagi ke Romo. Romo, katanya kan ada 16.000 jemaat nih yang katanya akan hadir di Indonesia Arena GBK. Tentu tapi masih banyak juga yang kemudian belum bisa hadir karena berbagai macam alasan gitu ya. Mungkin karena tadi jauh sekali, harus bayar tiket mahal-mahal misalnya. Mahal. Nah, mahal. Termasuk saya juga kalau pulang ke Manado mulai mikir sekarang karena udah mulai mahal banget gitu ya. Nah, terlepas dari itu, bagi mereka kemudian yang mungkin belum bisa bergabung di Indonesia Arena GBK, apa yang bisa kita lakukan nih, Romo? Langkah konkret mungkin kalau dari sisi Yayasan Romo kan sudah ada nih langkah-langkah konkretnya untuk memaknai temanya. Nah, ada nggak pesan dari Romo sendiri yang ingin Romo sampaikan kepada umat Kristiani, kepada jemaat maupun juga non-Kristiani mungkin yang ingin ikut merayakan Natal? Apa yang menjadi pesan Romo untuk kami semua yang mungkin belum bisa hadir di perayaan Natal Nasional tahun ini? Baik, terima kasih Mbak Patricia. Ini ya sebenarnya Bethlehem nah, itu menjadi simbol yang kuat untuk hal-hal yang kecil, hal yang tersembunyi. Tetapi di balik itu ada sebuah potensi besar yang bisa dikembangkan. Nah, kalau tadi bicara award tadi, ya saya sebenarnya juga agak tertarik ya kalau Bu Pendeta bisa spill sedikit. Karena gini, saya membawahi 17 sekolah Kanisius ya. Dan kami terlibat dalam perhelatan itu, jadi ya mungkin agak penasaran juga siapa yang dapat ini. Katanya nanti Nah, ini Romo. sudah dilakukan. Gerakan-gerakan ini memang sudah dilakukan ya sampai ke desa-desa, sampai di pucuk-pucuk bukit, lereng gunung ya. Kami ada di lereng Merapi, lereng Sumbing, Gunung Sumbing di Temanggung dan di Menoreh. Nah, gemanya itu yang sebenarnya perlu terus digencarkan agar kesadaran tentang ekologis ini atau kesadaran akan hal-hal tersembunyi yang sebenarnya mempunyai potensi besar ini dapat dikembangkan. Ini kalau kita bicara soal ekologis, ya kalau bicara soal kehidupan sosial, ya bagaimana kita kalau menjadi pemimpin itu melayani mereka-mereka yang tersingkir, yang terpinggirkan, yang tersembunyi, yang nampak kecil, tapi harus kita layani, bukan minta dilayani. Ini mungkin gambaran umumnya. Kalau masuk ke ekologi tadi juga sangat menarik, kita menyadarkan kita ya, bahwa harus ada pertobatan ekologis yang konkret, nyata. Anak-anak itu harus bisa menanam. Jangan dikira loh kalau anak petani lalu bisa menanam. Enggak juga. Siapa yang mau jadi petani sekarang ini? Nah, maka itu didorong. Masalahnya bukan jadi petani atau tidak jadi petani, tetapi apakah kita bisa mandiri? Entah panganannya, entah pupuknya, merawatnya, dan mengolahnya. Itu nanti sampai ke sana. Dan saya senang bahwa hal-hal itu ternyata ditangkap oleh Jakarta ya, kami PGI untuk mendapatkan award. Nah, ini bukan awardnya yang dikejar saya, tetapi semangatnya itu ya. Semangatnya, ya. Yang perlu dikejar. Oke, Nah, baik. begitu.
Romo dan juga Bu Pendeta, kita jeda terlebih dahulu untuk azan maghrib. Kita kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.